Pujian bersyukur hanya bagi Kristus Kepala, mempelai pria surga. Shalom, Philadelphia, kasih persaudaraan, haleluya, warga Sion. Betapa kita sangat mengucapkan syukur ya, oleh karena kasih kemurahan Tuhan, kita boleh disatukan kembali. Ini karena kasih Tuhan ya, oleh karena kemurahan Tuhan yang begitu melimpah di tengah-tengah suasana saat ini yang ya kita tidak bisa mengetahui kapan berakhirnya karena wabah corona ini begitu meluas ya, menjangkau kota-kota besar terutama dan juga kota kecil pun juga terimbas terdampak. Tetapi satu hal yang perlu kita bersyukur bahwa dalam kondisi saat ini firman pengajaran terus kita terima. Ini merupakan kemurahan yang besar. Sehingga kalau saat ini firman datang ke rumah kita, terimalah dengan penuh ucapan syukur. Buka pintu hati kita. Buka seluruh hidup kita di saat firman pengajaran disampaikan. Kalau biasanya kita datang di rumah ibadah dan kita terima firman, sekarang ini firman pengajaran datang ke rumah kita. Dan firman itu adalah Allah. Dan Allah datang ke rumah kita pribadi lepas pribadi. Ini kemurahan yang besar. Nah, karena itu jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan karena live streaming online kita meremehkan jam ibadah dan dengan sengaja meninggalkan jam ibadah, itu kesalahan fatal itu. Karena Tuhan Allah sudah berfirman kepada bangsa Israel, beribadahlah kepadaku. Justru saat seperti ini, harusnya kita makin tekun beribadah. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Kita baca bersama. Yang di rumah juga disiapkan Alkitab pribadi. Ya. Saya garis bawahi Alkitab pribadi, supaya lebih nyaman kita belajar Alkitab. Ya. Silakan dipersiapkan dalam Ibrani 10 ayat 25. Kita baca 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Teguran untuk kita pada siang hari ini, jangan menjauhkan diri dari ibadah. Meskipun ibadah live streaming, tetap jangan menjauhkan diri dan jangan dengan sengaja tidak beribadah. Ini perintah Allah. Ingat, kalau kita melawan perintah Allah, apa akibatnya? Ya silakan direnungkan sendiri. Jangan menjauhkan diri. Jangan karena gara-gara masalah online terus tidak beribadah. Sama, esensinya sama, ibadah. Kita bersekutu dengan Tuhan. Ya. Justru di sini dinasihatkan harus giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Perkawinan anak domba Allah, mempelai pria surga. Kalau kita secara jasmani saja, kalau mendekati hari H pernikahan, makin sibuk atau makin santai? Pasti makin sibuk kan, mempersiapkan diri. Bahkan yang putra-putrinya itu mungkin persiapan seragam, mempersiapkan apalagi calon yang akan menikah, ya, atau dipingit atau dikarantina, persiapkan diri. Yang mempelai wanita langsung poles luluran, pokoknya persiapan makin sibuk. Panitia makin sibuk mempersiapkan semuanya, baik care segala macam. Jadi menjelang hari H, itu pasti makin sibuk. Nah, kita ini secara rohani juga akan menantikan Yesus datang. Nah, kalau kita nggak makin sibuk bagaimana? Malah makin santai. Itu keliru. Kita cermati ayat ini ya. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Justru kita makin kencang ibadah kita saat Yesus segera datang dan tidak ditunda-tunda waktunya. Bukan malah makin santai, bukan malah makin tenang-tenang. Dan firman pengajaran yang selalu kita terima itu berkat Tuhan luar biasa.
untuk mempersiapkan diri kita menjadi mempelai Kristus, calon mempelai Kristus yang harus diproses. Seseorang kalau mau menikah, itu pasti dipoles semuanya, kecantikannya, kegantengannya secara jasmani. Dan kita pun juga secara rohani, firman pengajaran memoles hidup kita, memoles rohani kita, supaya ada perubahan. Nah, kalau kita mau nyambut Yesus, tidak ada perubahan sikap hidup, bagaimana? Nanti kita ditinggalkan. Sekian lama beribadah, tidak ada perubahan sama sekali dalam sikap hidup, dalam perkataan, tidak ada perubahan sama sekali. Nah, itu patut dipertanyakan ini. Selama ini terima firman untuk apa? Untuk formalitas atau untuk sekadar gaya-gayaan saja? Firman yang kita terima itu untuk memproses hidup kita, untuk mengarah kepada kesempurnaan. Jadi terimalah berkat firman dan mari kita ubah diri kita. Yang bisa mengubah diri kita, ya diri kita, bukan orang lain. Tapi berkat firman akan menuntun kita bagaimana menjadi pribadi yang lahir baru, yang menjadi ciptaan baru. Kalau kita hanya terima firman saja, tidak kita lakukan, ya sama saja. Itu sama dengan iman tidak ada perbuatan adalah mati. Firman begitu banyak kita terima, kalau kita abaikan saja tidak ada gunanya sama sekali. Jadi mari kita semakin giat beribadah. Jangan terkena pengaruh orang-orang yang malas ibadah. Jangan terkena pengaruh. Tetap ibadah. Ya. Ngapain ibadah online? Gak penting, gampang aja. Jangan terpengaruh. Itu bisikan iblis itu. Ingat ya, tipu muslihat iblis itu bisa mengganggu iman kita. Pandang Yesus saja. Aku mau beribadah, titik. Ibadah online, aku mau beribadah. Persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kita diperingatkan di sini. Ya. Dengan firman yang kita terima, firman adalah Allah. Dengan kita mau terima firman, kita juga belajar langkah demi langkah mengenal pribadinya Tuhan, pribadinya Allah. Orang yang ragu-ragu, hidupnya selalu gelisah, hidupnya penuh dengan khawatir, karena dia belum mempercayai kuasa Allah 100%. Dia belum kenal Allah dengan sungguh-sungguh. Dia belum kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hosea 4 ayat 6, dibuka. Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Silakan disiapkan dulu. Perjanjian lama, ya. Sudah menemukan? Hosea 4 ayat 6, ya. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ini dampaknya. Kalau kita nggak kenal Tuhan, nggak kenal kuasanya, maka binasa. Umatku binasa. Kata-kata umat berarti sudah mengikut Kristus. Ikut Kristus tapi nggak kenal Kristus. Ikut Yesus tapi nggak kenal Yesus. Silakan direnungkan. Ikut Yesus tapi nggak kenal Yesus. Bagaimana? Ini peringatan untuk kita. Dengan tegas firman Allah menyatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Bagaimana supaya bisa kenal Allah? Kita terima firman, karena firman adalah Allah. Dan saat kita terima firman berbagai macam cara. Salah satunya beribadah. Karena itu saat ibadah, jangan disia-siakan. Tumbuhkan kerinduan, Tuhan, aku mau ibadah, aku bersuka cita, aku bertemu dengan Engkau, Engkaulah sumber kekuatanku. Karena apa? Di dalam Tuhan, kita akan semakin dikuatkan. Kuat untuk menghadapi pergumulan hidup saat ini. Kuat untuk menghadapi serangan-serangan penguasa di udara. Kan iblis pun tidak akan tinggal diam. Iblis selalu akan menyerang kita. Karena itu harus kita kuat di dalam Tuhan. Mengapa? Hanya di dalam Tuhan ada kekuatan. Dan di dalam Tuhan kita akan menerima berkat firman untuk membentengi kita, untuk menguatkan iman kita. Bagaimana nanti melawan serangan iblis itu. Karena dalam firman Tuhan sudah dijelaskan bagaimana cara-cara
untuk melawan iblis. Bagaimana strategi melawan iblis, sudah jelas semuanya. Bahkan ditulis oleh Rasul Paulus. Silakan dibaca. Efesus 6. Efesus 6. Kita baca bersama ayat 10 sampai 18. Ya. Kita baca judulnya. 1, 2, 3. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Ya. Mengapa kita perlu memiliki strategi melawan iblis? Ya, karena memang iblis itu enggak tinggal diam. Sewaktu-waktu ingin mengganggu kita, dan dia enggak suka dengan orang-orang yang setia ibadah. Tidak suka dengan orang-orang yang setia melayani pekerjaan Tuhan, itu enggak suka. Kepinginnya dihancurkan, dikacaukan. Nah, karena itu mari kita tetap di dalam Tuhan. Karena di dalam ayat 10 tadi kan katakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, bukan di dalam yang lain. Justru semakin kita setia ibadah, semakin setia melayani, itu target iblis untuk dijatuhkan. Ingat ya, iblis nggak suka kita makin setia. Iblis nggak suka kita makin setia beribadah. Itu target utama untuk iblis mau menjatuhkan kita. Dan serangan iblis itu nggak bisa diprediksi sewaktu-waktu. Karena itu ayat 10 menekankan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Mengapa? Karena di dalam Tuhan ada kuasa yang besar. Musuh kita nggak cukup hanya masalah corona saja. Itu kan masalah jasmani. Tapi justru penguasa di udara akan siap menjatuhkan kita. Dan iblis itu punya berbagai macam cara untuk menjatuhkan kita. Baik secara langsung mungkin digoda atau lewat orang lain. Iblis bisa mempengaruhi orang lain untuk menjatuhkan kita. Iblis bisa mengacaukan pola pikir orang lain untuk dia akan menghancurkan kita, umat yang percaya. Iblis itu bisa beralih rupa berbagai macam sesuai kehendak dirinya. Dalam wujud apa saja itu bisa terjadi. Bahkan dia bisa menyusup di tengah-tengah keluarga kita untuk mengacaukan keluarga kita. Hati-hati loh ya. Bahkan iblis juga bisa menyusup langsung ke pola pikir kita. Pikiran kita dikacaukan. Terbukti Hawa secara pribadi diserang oleh iblis kan lewat ular. Iblis bisa berwujud ular. Jadi bisa berganti rupa sesuai dengan apa keinginan dia. Dan iblis juga bisa berwujud menjadi seseorang yang selalu menyakiti kita, menguji kesabaran kita, menguji emosi kita. Bisa. Karena itu waspadalah keluarga Sion. Kita masih bicara soal syari iman. Tetap masih syari iman. Ya. Harus ada iman yang teguh untuk melawan serangan iblis. Karena kita menjadi target utama untuk dijatuhkan oleh iblis. Dan Rasul Paulus dengan tegas mengatakan, hanya di dalam Tuhan kita bisa kuat melawan serangan iblis.
Karena hanya Tuhanlah yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena itu tetaplah di dalam Tuhan. Tinggallah tetap di dalam Tuhan. Sebab di luar Tuhan, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Ya. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nggak akan mampu kita gitu. Sehebat apapun status seseorang, bahkan mentereng sekalipun kedudukannya, dia bisa jatuh. Dia bisa terpuruk oleh karena serangan iblis. Nah, karena itu sesuai dengan firman Allah yang ditulis oleh Rasul Paulus pada jemaat di Efesus, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kembali ke Efesus 6 tadi, ya. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kata kamu adalah pribadi, yang artinya Paulus merindukan setiap pribadi dalam jemaat di Efesus, juga kita di akhir zaman ini, kita harus kuat secara pribadi. Karena kata hendaklah kamu kuat itu juga perintah dan juga permohonan. Paulus mengharapkan supaya setiap pribadi jemaat Efesus ada kekuatan di dalam Tuhan. Dan juga saya merindukan setiap pribadi keluarga Sion ada kekuatan di dalam Tuhan. Jangan goyah imanmu. Bagaimana iman tidak goyah? Dengan cara mendengarkan firman, pengajaran firman Kristus. Sudah jelas tertulis di Roma 10 ayat 17, tidak usah kita baca. Jadi iman tumbuh dari mendengar akan firman Kristus. Karena itu setialah dengar firman, setialah beribadah. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan yang sudah dibiasakan oleh orang-orang yang malas ibadah. Kumpul-kumpul senang, gak takut corona. Jalan-jalan gak takut corona. Ya toh? Ke warung-warung gak takut corona. Tapi kalau mau datang ibadah, takut aku nanti terkena corona. Itu Anda takut corona atau malas ibadah? Renungkan. Ya toh? Jalan-jalan kumpul-kumpul, oh seneng. Gak apa-apa dengan protokol kesehatan. Tapi kalau datang ibadah sudah lengkap semuanya, masih malas. Ayo melayani, takut aku nanti terkena corona. Tapi kumpul dengan teman-temannya nggak takut. Anda itu takut corona atau malas melayani, kan gitu. Sehingga corona dijadikan alasan. Cek pribadi masing-masing. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ini menunjuk pribadi kita. Setiap pribadi harus kuat di dalam Tuhan. Mengapa dalam Tuhan? Karena dialah yang berkuasa. Nah, bagaimana iblis menaklukkan musuhnya? Yang pertama, lewat tipu muslihat, ayat yang ke-11. Ya. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis itu kalau menipu, pinter banget. Karena dia kan bapa pendusta. Jadi ahlinya berdusta. Yohanes 8:44. Yohanes 8 ayat 44, silakan dibuka dulu. Mengapa iblis bisa menggunakan tipu muslihat untuk mengacaukan hidup kita, untuk menjatuhkan kita? Karena dia ahli dalam berdusta. Jadi orang-orang yang pandai berdusta itu sahabatnya, iya, nggak usah keras-keras nanti menyakiti perasaan yang lain ya. Oke. Kita baca ya, mulai. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta.
Silakan perhatikan ya, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Jadi kalau iblis mau berdusta, itu enggak disuruh orang lain. Itu kehendaknya sendiri. Dia punya inisiatif berdusta. Jadi kalau ada orang yang akalnya penuh dengan dusta, oh jelas wes, itu koncoplek iblis itu. You know koncoplek? Oke? Karena apa? Dia berdusta enggak disuruh loh. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Jadi dia itu punya kreativitas dalam hal, nah, kalau kreatif yang positif, oke. Kreatif membangun suatu apa, oke. Ini kreatif berdusta, berarti dia punya berbagai macam cara bagaimana mewujudkan tipu muslihat untuk menjatuhkan target operasional dia. Dia punya target, oh, aku ingin menjatuhkan orang ini. Bagaimana ya? Dia langsung bikin strategi. Plan A, gagal. Dia tak tipu dengan cara begini kok nggak bisa ya. Plan B muncul. Dia punya plan, rencana-rencana yang isinya adalah menjatuhkan dengan cara tipuan-tipuan. Gitu. Karena dia punya inisiatif untuk menipu. Dan zaman sekarang ini ada orang-orang yang ahli dalam penipuan-penipuan, ahli mereka. Nggak tahu bagaimana belajarnya, saya curiga belajar langsung ke iblis. Mungkin iblis punya lembaga bimbingan belajar penipuan. Siapa tahu. Ahli menipu, was. Bahkan antar saudara saling menipu. Bahkan masalah harta benda rebutan saling tipu menipu. Waduh. Bahkan cowok-cewek pasangan juga saling menipu. Nah kalau pasangan yang lagi berpacaran penuh dengan rayuan gombal, wis rayuan pakai gombal lagi. Wah, nanti dek kalau engkau jadi sama aku akan kubelikan full tipuan. Tujuannya apa? Supaya dapat menikah dengan dia. Begitu menikah, apa daya? Tak ada apa-apa. Yang penting sudah dekat dengan dia. Selesai. Full tipuan. Masih pacaran sudah merancang tipuan-tipuan, apalagi menikah. Waduh. Hei para cewek-cewek, jangan mudah terbuai tipuan-tipuan calonmu itu. Gak usah banyak tipuan, tunjukkan bukti. Dek, rumah untuk kamu. Wow. SHM, pegang. Loh, kok dapat? Iya, aku nyeleh dulu. Koncoku ya. Itu saya tercengang membaca ayat ini. Karena apa? Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Berarti full inovatif dalam hal tipuan-tipuan. Sehingga kalau kita membaca kembali ke Efesus 6 ayat yang ke-11, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Perhatikan, supaya kamu dapat bertahan. Mengapa? Karena tipuan iblis itu, cara dia menipu banyak sekali. Sehingga kita harus bertahan. Karena iblis plan A gagal, dia akan pakai plan B untuk menipu kita, untuk menghancurkan kita. Karena itu di ayat 10 dikatakan, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Kalau kita di luar Tuhan, kena tipuan. Dan iblis gak pernah putus asa, dia bersemangat soal tipu menipu. Pernah ada cerita yang mengatakan, maka iblis malas menggoda. Tidak ada. Yang ada dia semangat menggoda. Dia semangat sekali. Dia punya target, harus goal, itu. Dan kita kuat-kuatan dengan iblis, kuat yang mana? Nah karena itulah dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa itu? Nanti kita akan pelajari berikutnya. Jadi pada siang hari ini, Allah mau menumbuhkan iman kita untuk melawan iblis. Dan iblis itu bisa merongrong hidup kita lewat berbagai macam cara. Dari segi aspek kehidupan apapun juga, dia bisa menyerang hidup kita. Tujuannya satu, menghancurkan kita. Dia paling nggak suka kita sukses dalam rohani kita. Iblis nggak suka kita sukses dalam kehidupan kita. Enggak. Akan menjatuhkan. Karena itu waspadalah progresion, waspadalah. Ya, di akhir zaman ini. Ya. Termasuk juga iblis bisa menunggangi berbagai macam hal untuk mengganggu kehidupan kita. Bisa. Jadi di awal ini kita sudah diperingatkan bahwa harus hati-hati menipu muslihat iblis. Bahkan saudara sendiri pun bisa dipakai iblis untuk menipu kita. Bisa. Hati-hati. Hati-hatilah. Tekanan, ayat 12.
Kita baca ya, mulai. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi begini, iblis itu kan ilmunya banyak banget loh. Sampai dia dikatakan bapak pendusta. Nah, karena dia memiliki kelebihan ilmu tipu menipu, gitu kan? Ada kuasa tipuan-tipuan yang oke-oke punya, gitu loh. Makanya dia bisa mempengaruhi orang lain untuk bisa menjatuhkan kita. Bahkan dia bisa memperalat teman kita sendiri untuk menjatuhkan kita. Hati-hati loh, Rogasion ya. Kan iblis punya kuasa yang lebih dari kita. Kok bisa? Kan iblis ada duluan dibanding kita. Iblis itu tidak ada yang berbaca cantik. Kalau cantik itu pura-pura cantik aja. Karena dia beralih rupa untuk cantik, padahal ya enggak juga, jelek. Apakah Om Luis pernah ketemu iblis yang jelek? Belum pernah, dan saya tidak mau ketemu. Saya inginnya ketemu manusia yang cantik-cantik aja. Tapi ada juga orang yang kepingin ketemu iblis. Enggak salah. Saya tidak pernah mau. Bahkan kasih ilmu untuk melihat iblis pun saya tidak mau, tidak usah. Saya ingin lihat ciptaan Tuhan yang cantik dan ganteng-ganteng. Ngapain lihat iblis? Lo yang cantik banyak, ngapain yang jelek? Kan gitu. Iya. Saya pernah ditawari seseorang mau dibukakan apalah mata rohani segala macam. Wis gak usah dibuka, tutup aja. Aku urus setan kabeh tak pedih malah. Kasih khotbah mau liwat terus. Halo Mas, lewat di mana aku. Ada seseorang yang nawarkan saya begitu, mau dibukakan apalah mata rohani atau apa. Enggak, saya enggak mau. Enggak usah. Kalau pembukaan rahasia firman saya mau. Enggak usah repot-repot. Saya malah bersyukur loh, enggak bisa lihat iblis segala macam. Enak tenang. Di kegelapan pun saya berani, karena apa? Enggak kata iblis, tapi sing kata malah wedi mlayu. Makanya enggak usah ngono iku. Gelap apapun juga sendiri tenang saya. Karena saya hanya melihat Tuhan Yesus. Iblis lewat, godak-godak paling yo tikus. Tapi sing ngerti setan, godak malah wedi. Padahal iku curut lewat iku. Itulah. Saya memang enggak mau. Enggak usah dibuka-bukakan, enggak usah. Kalau dia ingin mau lihatkan diri ya silakan, tapi saya tidak akan minta dan saya tidak mau. Nanti benar aku girap-girap. Nah, aku kurungnya ini, iblis girap-girap, soron nanti, gak usah lah. Saya ingin melihat wajah ganteng-ganteng yang melihat Mas Yohanes yang oke, yang melihat Bu Parman, ya, melihat Pak Parman, itu kan. Dibanding melihat setan-setan sing aneh-aneh itu, aduh, udah, gak usah. Ingat ya, bahwa iblis itu akan bisa menunggangi oknum-oknum. Kalau dia pakai plan A tidak bisa, dia akan pakai plan B. Plan B tidak bisa pakai plan C. Pokoknya dengan daya utama supaya targetnya itu bisa jatuh. Nah, kalau kita diserang iblis terus, ya kita kuatkan iman kita. Itu. Makanya berkat firman itu sangat menguatkan iman kita. Jangan sampai ya nanti ada anak Tuhan kesurupan segala macam itu. Itu salah belajarnya rasanya itu ya. Apalagi yang paling parah mungkin ya, ada hamba Tuhan kesurupan mungkin. Tapi ya jangan pernah ada lah. Pendeta kesurupan. Waduh, ini terus khotbahnya bagaimana coba? Ini misalkan saja. Tapi intinya adalah mari kita kuatkan diri kita di dalam Tuhan. Ayat 10 garis bawah itu. Kuatlah di dalam Tuhan. Jangan di luar yang lainnya. Nggak bisa. Karena di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Iblis akan menyerang kita, bahkan mempengaruhi kita untuk berbuat yang tidak baik. Oke lah, secara kasat mata saya bisa melihat ya, ini. Tapi kalau di luar, misalkan ada vokasion yang di gereja, baik sikapnya, tingkah lakunya baik, oke lah. Tapi jika di luar kan saya tidak tahu. Dan iblis bisa menyerang, mengganggu, untuk hal-hal yang tidak baik. Saya tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Gitu. Dan biasanya sih kalau ada vokasion yang sudah ada sedikit ya tanda kutip aneh-aneh gitu, ya lewat doa, lewat apa, saya ngelebat begitu. Itu loh. Dalam doa kadang ngelebat, kadang ada dirasat, kerasa. Kok bisa? Kita kan satu keluarga. Satu keluarga kan satu perasaan, feel-nya dapat kan gitu. Itu, kerasa mesti. Wah, gak beres ya gitu. Ingat ya, saya tidak tahu tapi Allah Maha tahu.
Perhatikan itu. Dan saya tidak akan kepo, enggak. Saya bukan tipe pendeta kepo, tidak. Dalam doa Allah memberitahu, selesai kita. Dan saya doakan, gitu aja. Iblis itu punya banyak cara untuk mengganggu kita. Full tipu muslihat dan ada tekanan-tekanan, mungkin juga sudah kita, mungkin di antara Bapak Ibu atau saudara rekan Youth Zion dalam pekerjaan tugasnya sehari-hari di kantor mungkin ya, dapat tekanan terus, kok kayaknya aku diganggu terus ya. Makanya dalam nama Yesus banyak berdoa, karena tekanan pekerjaan itu bisa mengacaukan hidupmu. Itu penting. Makanya ada saat bekerja, ada saat beribadah. Dan saat ibadah itulah kita dikuatkan dengan firman. Pengkhotbah Vatikan mengatakan semua ada waktunya. Saatnya kerja silakan, genjot semaksimal mungkin, dapat uang yang banyak silakan. Tapi saat ibadah, saat ibadah itu kita dikuatkan oleh firman pengajaran supaya nanti saat kita bekerja, kita kuat. Enggak lemah iman kita, itu maksudnya. Kuat di dalam Tuhan. Strategi orang percaya melawan iblis. Nah, sekarang bagaimana kita melawan iblis? Lagi saya sampaikan bahwa iblis itu full tipu muslihat. Karena dia dikatakan bapak pendusta. Jadi harus hati-hati, waspadalah. Di semua tempat waspadalah. Pertama, hati dan pikiran kita bisa dikacaukan oleh strategi iblis. Kalau iblis punya strategi menjatuhkan kita, kita juga punya strategi melawan iblis. Dan Allah sudah menuliskan ini lewat Rasul Paulus. Kembali kita baca ayat yang ke-10. Ya. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Berarti kalau kita kuat di dalam Tuhan, bukan di dalam yang lain, berarti kita bersandar kepada Tuhan. Orang yang bersandar kepada Tuhan, berarti dia beriman kepada Tuhan, dia berpengharapan kepada Tuhan. Menyerahkan segenap hidupnya kepada Tuhan. Jadi kuat di dalam Tuhan itu artinya kita mengandalkan Tuhan. Kita bersandar kepada Tuhan. Tidak pakai pola pikir kita sendiri, tapi kita pakai pikiran Kristus. Adapun hidupku ini bukanlah aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Kita serahkan hidup kita kepada Yesus. Agar ada kekuatan dalam diri kita. Kita nggak akan mampu menangani masalah-masalah yang berat, nggak akan mampu. Apalagi masalah jasmani nggak mampu, apalagi iblis. Jasmani kita dikacaukan, apalagi rohani, nggak bisa. Jadi cara kita melawan iblis, strategi kita melawan iblis. Kalau iblis punya strategi, kita juga punya dan harus punya. Dan Allah memberitahu kita, ini loh strateginya untuk kamu bisa melawan iblis. Bersandar kepada Tuhan, kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena Tuhan itu berkuasa. Sehingga kita kalau mau tinggal di dalam Yesus, kita dimampukan untuk melawan kekuatan iblis. Dan iblis bisa mengacaukan kita lewat ujian hidup kita, lewat pencobaan. Bisa. Nah, karena itu ujian mengatakan, bertahan dan kuatlah saat pencobaan silih berganti. Bertahan. Bagaimana bertahan? Di dalam Tuhan. Progresion semuanya saja. Baik di gereja maupun yang ada di rumah. Juga pemirsa yang mengikuti ibadah live streaming saat ini. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus, tetap di dalam Tuhan. Dan jangan jauh dari Tuhan. Apalagi kondisi saat ini, kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Supaya kita dikuatkan, tidak lemah iman kita. Harus itu, enggak ada jalan lain untuk kita kuat. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersandar. Enggak rugi bersandar kepada Tuhan, enggak rugi. Karena apa? Diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17. Silakan dibuka dulu ya. Yeremia 17. Ayat yang ke-7. Ya. Yeremia 17 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bersandar pada Tuhan itu sama saja harapannya hanya kepada Tuhan. Kalau harapannya pada Tuhan berarti dia juga mengandalkan Tuhan.
Yang mengandalkan Tuhan berarti beriman kepada Tuhan. Dan diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dan firman Allah pasti dibuktikan, nggak mungkin tidak. Firman Allah tidak mungkin menipu, iblis menipu, firman Allah tidak. Saya percaya ayat ini. Diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Saya mengandalkan Tuhan setiap hari. Terbukti sudah, dan saya rasakan. Dan saya tidak mau merasakan sendiri. Saya juga semua keluarga saya merasakan berkat Tuhan. Bagaimana caranya? Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Jadikan Dia sebagai kepala. Beri tempat bagi Yesus sebagai kepala. Yesus sebagai kepala, dengan pengajaran sebagai landasan hidup kita. Itu baru. Agar tenang hidup kita, nggak gelisah, nggak bingung. Dan kita kuat melawan serangan iblis itu. Iblis bisa menyerang kita lewat hal-hal yang lain. Dan waktunya terserah dia. Bisa. Waspada dengan serangan iblis ya. Kita kembali ke Efesus 6 tadi. Ya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Apalagi strategi berikutnya, supaya kita bisa dikuatkan. Menggunakan perlengkapan senjata Allah. Ayat 13-14. Ya. Tadi, ayat yang ke-11, kan dikatakan di sana, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, apa perlengkapan senjata Allah? Nah, kita akan pelajari tahap demi tahap ya. Kita baca 13-14 ya. 1, 2, 3. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Ini perlengkapan senjata rohani. Perlengkapan rohani untuk melawan serangan iblis, untuk melawan tipu muslihat iblis. Dan di sana dikatakan 14 supaya kita berikat pinggangkan kebenaran. Hidup dalam kebenaran itu juga strategi kita melawan iblis. Karena iblis tidak ada kebenaran. Nah tadi di Yohanes 8:44 sudah dikatakan bahwa tidak ada kebenaran. Karena iblis penuh dengan dusta. Nah supaya kita tidak terpengaruh oleh cara iblis, tidak terpengaruh oleh serangan iblis, hiduplah dalam kebenaran. Berikat pinggangkan kebenaran. Efesus 4 ayat 25 ya. Efesus 4 ayat 25. 1, 2, 3. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Nyatakan kebenaran. Kalau kita suka berdusta ya berarti sahabatnya iblis. Berarti kita tidak kuat melawan serangan iblis. Berikat pinggangkan kebenaran, katakan yang benar. Jangan suka berdusta. Buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Anggota tubuh Kristus khususnya. Antara sesama pelayan pekerjaan Tuhan. Jangan saling mendustai. Ya, memang secara manusia tidak ngerti kalau itu berdusta, tapi kan Allah tahu. Ayo melayani Tuhan, tidak bisa karena saya ada pekerjaan. Ternyata hanya di rumah karena dia lagi malas. Memang temannya tidak tahu, tapi Allah tahu. Ini bahaya ini. Itu loh. Jangan suka berdusta. Kalau kita suka berdusta ya jelaslah siapa sahabat kita pasti iblis. Tapi meskipun toh kita tahu bahwa orang yang suka dusta itu sahabatnya iblis ya, tetap aja orang lebih suka berdusta daripada yang berkata yang benar. Lah kalau kita anggota tubuh Kristus, pengikut Yesus, percaya Yesus, mulailah berkata yang benar. Dengan kita suka berkata benar, iblis tidak bisa mengganggu kita. Berikat pinggangkan kebenaran. Yohanes
19 ayat 35. Yohanes 19 ayat 35 ya. Kita baca mulai. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Berkata yang benar. Orang yang suka berkata benar dia mudah dipercaya. Di dalam pekerjaan saudara sehari-hari, keluarga Sion sehari-hari, pimpinan itu suka orang atau suka karyawan yang berkata benar. Dan sangat membenci karyawan yang suka berbohong. Karena sekali dia berbohong, maka tidak akan dipercaya. Dan tahu akibatnya, kalau nggak bisa dipercaya, jobnya dikurangi dan akhirnya dikeluarkan. Kalau secara jasmani saja para pimpinan suka kepada anggotanya, anak buahnya yang berkata benar, apalagi Tuhan Yesus, apalagi Bapa di surga. Dia sangat mengasihi umatnya yang suka berkata benar, tidak suka berbohong. Dalam keluarga, kalau antar keluarga saling berbohong, bagaimana jadinya keluarga itu? Makanya nggak diberkati keluarga itu. Karena antar anggota keluarga saling berdusta, saling berbohong. Ya. Anak-anak suka berbohong kepada orang tua. Bagaimana masa depanmu? Latihlah berkata benar, bukan melatih berkata bohong. Dan untuk bisa berkata yang baik, anak-anak pasti meniru orang tua. Nah, kalau orang tuanya suka berkata dusta, terus menyuruh anaknya berkata benar, ya mereka berontak, ya wajar, menolak. Papa sendiri suka bohong, ngapain saya harus berkata yang baik? Anak itu suka melihat tingkah laku orang tua secara langsung. Sehingga para orang tua, bapak ibu, kakek nenek, buyut, ya, ajarkan cucunya, ajarkan putra-putrinya berkata yang baik, berkata yang benar. Supaya tidak diganggu oleh iblis. Memang masalah dusta ini sudah ada sejak dulu ya. Sejak zamannya tidak enak, sampai sekarang enak, tetap aja masih ada dusta di antara kita. Makanya jangan ada dusta di antara kita gitu. Yang suka berdusta sekarang ini, pelayan Tuhan yang suka berdusta, bertobat ya. Harus berkata yang benar. Youth Sion yang hobinya berdusta, segera bertobat. Tuhan masih sabar menanti kita berbalik dan bertobat. Bapak Ibu yang di rumah, yang sukanya berdusta, suami istri suka berdusta, bertobat. Kakek nenek, nenek kakek, apalagi ada yang jadi buyut, ya ajari yang lain berkata benar, jangan berdusta. Kalau setiap orang suka berdusta, tinggal tunggu saatnya hancur nanti imannya. Dan iblis itu akan menyerang kita lewat berbagai macam cara. Gunakan perlengkapan senjata Allah dengan berikat pinggangkan kebenaran. Ya saya tidak tahu siapa yang suka berdusta, saya tidak tahu. Tapi ingat, lagi saya katakan, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Setiap anggota keluarga Sion, siapa saja yang suka berdusta, saya tidak tahu. Tapi Allah Maha tahu. Tapi saya percaya kalau firman Allah disampaikan saat ini, tidak akan kembali dengan sia-sia. Berarti ada seseorang yang hobinya berdusta. Saya percaya kok, setiap firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Pasti akan terkena tujuannya, sasarannya. Tapi tergantung yang menerima, bebal atau enggak gitu kan. Karena ada orang yang merasakan firman itu bukan untuk aku, untuk sebelahku. Tegar tengkuk. Atau tengkuk tegar, apalah. Hatinya keras atau kerasnya hati, enggak tahu. Ada jemaat kayak gitu ada. Kena firman, dia nyantai aja, tertawa-tawa. Padahal untuk dirinya. Jadi dia enggak ngerasa. Kuat imannya untuk menolak firman gitu. Kuat imannya untuk menolak firman. Nanti dia akan melirik, oh untuk Bapak itu, firman Allah. Jadi datang, langsung dialihkan. Enggak tahu pakai ilmu apa untuk menolak firman dia. Thread, oh untuk sana. Menggo, untuk sana. Enggak untuk pribadi. Bagaimana dipulihkan hidupnya? Firman Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Pasti akan tertuju kepada sasarannya. Si Tuhan, ya. Belajarlah berkata yang benar. Ini cara untuk kita melawan strategi iblis yang mau menyerang kita. Gitu. Haleluya.
Berbaju zirahkan keadilan. Kembali ya, di Efesus 6 tadi ayat yang ke-14. Berikat tegangkan kebenaran. Ini perlengkapan senjata Allah ya. Jadi Allah memberitahu kita, menasihati kita, kalau kamu ingin melawan serangan iblis, strateginya adalah berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Baju zirah itu adalah bajunya tentara, ya itu untuk melindungi ya bajunya tentara. Dan sekarang ini Allah mengajar kita supaya adil. Karena orang-orang yang tidak pernah adil itu ternyata juga itu cara iblis untuk menyerang kita. Kolose 4 ayat 1. Kolose 4 ayat 1. Kolose 4 ayat ke-1, ya. Kita baca mulai. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai tuan di surga. Amin. Ini tertuju kepada tuan-tuan atau juragan-juragan yang punya karyawan, harus adil kepada hambamu. Di sini ada yang jadi juragan? Tidak ada, puji Tuhan. Berarti firman Allah cukup sekian aja ya. Ini tuan-tuan ini. Untuk pimpinan yang mempunyai karyawan. Ya, untuk juragan-juragan. Untuk pimpinan yang punya karyawan. Karena apa? Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Gitu loh. Berarti kalau firman Allah mengatakan demikian, ada pimpinan-pimpinan yang enggak adil terhadap bawahannya. Kalau yang dekat dengan pimpinannya, meskipun hasil kerjanya jelek, wah diberi melimpah, diajak makan, karena dia baik. Ya. Padahal hasil kerjanya nggak beres, tapi dia suka mengata-ngatai orang, suka menjelekkan orang, dan bosnya ya kok percaya gitu loh. Apa kata dia gitu kan, pada dia ini istilahnya apa? Penjilat ya. Suka jilat, suka gilo ya, suka jilat-jilat gitu ya. Dan dia disayang. Tapi pegawai yang lain yang setia pagi datang, ngantor, sampai kumus-kumus. Gaji gak ditambah, dikurangi. Ada motornya rusak, segala macam. Tanggung dewe pakai gajimu. Karena kamu, waduh. Itu enggak adil dong. Itu terjadi karena sudah dituliskan. Berarti di akhir zaman ada tuan-tuan yang enggak adil kepada bawahannya. Dan termasuk saya sebagai pimpinan rohani, saya harus adil. Yudhian habis latihan makan, semua harus makan, harus adil. Jangan sampai yang main makan, yang nunggu enggak makan, enggak, semua harus makan. Dan saya adil, saya memberikan tugas masing-masing. Apa tugasnya? Saya berikan tugas kepada yang gembala untuk masak. Dan saya hanya menghimpun saja, silakan ke sana. Adil kan? Adil. Gitu. Makanya Yudhion sekarang kalau mau latihan atau selesai latihan, kalau ada suara mengatakan, ayo makan, wes ndang deke endang makan, no, itu keadilan. Gak ngono gak uman. Aduh, si om, wes deke dilu ayo. Nanggo om kurang salah, wes salah. Gak mangan dhisik. Ini demi keadilan. Saya tahu mungkin agak sungkan, gak usah sungkan lah. Sungkan kok saya itu gak bian-bian. Iya toh. Tidak apa-apa. Buka pintu jrek, mas, disuruh Yanti makan, wis deket langsung rono, ngono lho. Sithik sakno sing ngandani kadung teko-teko ditolak gitu loh. Ya. Demi keadilan. Haleluya. Mari kita buka 1 Korintus 6 ayat 9a, ya. Kita teruskan dulu, ya. Oh, haleluya. Soal makan semangat, ya. Apa kita makan dulu sambil dengerin khotbah? Oh, haleluya. Yang khotbah kelenger ya. 1 Korintus 6 ya. Oke. 1 Korintus 6 ayat 9. Itu A saja sih sebenarnya ya. Ayat 9, ya. Tapi kalau mau dibaca semua ya enggak apa-apa juga sih, ya supaya lengkap ya. Oke. Tapi waspada di bagian akhir aja ya. Oke. Kita baca ya, 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah?
Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, dan seterusnya. Itu tidak usah dihiraukan dulu ya. Oke. Kita fokuskan ke bagian awal aja. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Berarti ada orang-orang yang punya pemikiran nggak adil. Itu ternyata tipu muslihat iblis gitu loh. Jadi iblis nggak suka kalau kita tuh adil. Tak pengaruhi pikirannya biar nggak adil. Gitu. Termasuk orang tua, kalau punya anak 5, terus orang tua nggak adil, pilih kasih istilahnya. Nah itu sudah kena tipu muslihat iblis. Biasanya anak bungsu atau bahasa Jawanya anak ragil disayang. Anak sulung barep sakno, dibiarkan sendiri, dikelelerno sakno. Sing nanggung anak yang tengah-tengah. Antara diperhatikan dan tidak gitu. Sakno bingung. Harus sama. Ya memang kalau soal makanan porsinya berbeda-beda. Ada yang diet dan tidak, ya jangan dipaksa. Yang penting ada usaha untuk adil gitu. Makan bareng-bareng, ya sakno enang mejo lah. Nek kurang ya masak maneh, enggak apa-apa. Selama stoknya masih ada gitu. Makanya doakan yang tetap semangat masak gitu. Jadi yang lain makan yang nang pawon, nah kapan? Iki kapan mari ini wong mikir gitu. Ya. Malam sambil lihat TV ya atau di depan dapur, yo cek ngonceki bahan-bahan gawe sesuk. Ya ampun. Sampai dinik-lu ngonceki apa? Wortel, kentang. Gawe sesuk persiapan, yo coba. Yudzion kalau Anda kelaparan di rumah datang ke gereja. Stok banyak. Ya coba bendino. Haleluya. Si Tuhan. Adil ya. Ini untuk kita semua juga. Ya. Kakek nenek, kadang dengan cucu enggak adil. Sing ginuk-ginuk digatekno, sing kurus nelongso dijarno. Adil antara ginuk-ginuk dan kurus ya karena berkatnya mungkin beda ya. Enggak tahu lah, silakan direnungkan. Tapi jangan dipisah-pisahkan. Adil. Tapi kan biasa ya kalau kakek nenek kalau cucunya ginuk-ginuk disayang terus. Sing kuru mojok meneng nggak sakno melas gitu. Ya ampun kalau sing gatekno. Rino nak nang gereja nak tak gatekno nak gitu. Haleluya. Adil ya. Bersikaplah adil. Karena ini perintah Allah loh ya. Perintah Allah. Bukan perintah saya, enggak. Saya kan menyampaikan saja. Nah, kalau firman Allah disampaikan pasti ada tujuannya. Berarti masih ada yang tidak adil. Siapa? Ya enggak tahu saya, enggak tahu. Saya enggak tahu. Dan saya tidak akan tanya di grup, siapakah yang tidak adil? Pasti enggak dijawab. Ya, enggak mungkin dijawab itu. Oke, lanjut ya. Kita kembali ke Efesus ya. Kita ke sana ya. Sekarang berikutnya, apa strateginya untuk melawan iblis? Ayat 15 kita baca. 1, 2, 3. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Sebarkan berita sukacita. Sebarkan berita damai. Jangan suka menyebarkan hoak. Ya. Dan juga setiap berita yang kita terima. Lagi saya sampaikan, sudah berkali-kali saya sampaikan. Jangan mudah diteruskan ke orang lain kalau itu meragukan sumber beritanya. Cek dulu. Gitu. Saya barusan aja membantah seseorang di grup luar ya. Dia mengupload video, langsung saya unggah pas di bawahnya. Saya baca, gak bener itu. Langsung cari judulnya, cek fakta, gampang toh, cek fakta tulis saja muncul, langsung linknya tak bagikan, seret. Garis bagus, silakan. Karena apa? Kalau kita meneruskan itu padahal itu bohong, kita berarti menyebarkan berita yang tidak damai, membuat orang tidak sejahtera. Makanya hati-hati, bahkan sampai masalah menyampaikan berita pun, itu firman Allah mengajar kita loh. Itu loh, ya. Beritakanlah Injil damai sejahtera. Injil itu sukacita. Damai sejahtera, beritakan berita yang membuat kita damai, enak gitu loh. Dan sekarang ini berseliweran di media sosial, berita-berita yang menghasut, menghancurkan. Nah karena itu saya mau wanti-wanti, memperingatkan, menghimbau, menasihati keluarga Sion, kalau menerima berita apapun juga, kalau sekiranya nggak meyakinkan, nggak usah diteruskan.
Karena biasanya di akhir berita pasti ada tulisan yang mengajak untuk menyebarkan. Sebarkan demi nyawa orang lain gitu kan. Nah karena kita terpengaruh karena kata-kata nyawa orang lain langsung di-sharekan, diteruskan. Ternyata bohong semuanya. Itu loh. Masalah denda-denda segala macam itu ternyata tidak. Ya. Kan kapan hari pernah santer itu yang nggak pakai masker denda segala macam. Itu Jawa Tengah, Jawa Barat. Dipelintir bahasanya Kofifa langsung mengklarifikasi, bukan dari saya loh coba, tapi nyebar loh. Dan saya kan tidak mudah percaya, mesti saya cek apa judulnya, saya cek loh gak tepat. Dan saya paling anti memang menyebarkan berita pada kayak gitu kan nggak penting gitu. Beritakan yang penting, jangan yang nggak penting. Saringlah berita sebelum di-sharing, ya. Saringlah berita sebelum di-sharing, gitu loh. Itu penting banget. Supaya tidak muncul hoak-hoak gitu loh. Dan kita diperingatkan. Gitu. Dan itu cara iblis mengacaukan pikiran-pikiran kita. Kamu termakan. Oh senang iblis. Bersorak-sorak dia di sana. Nggak tahu di sana di mana, nggak tahu. Senang, kena. Bangga iblis itu makanya. Ya, waspadalah. Saringlah berita sebelum di-sharing atau dibagikan. Kakimu itu bicara soal langkah hidup. Ya. Berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Kaki itu bicara soal langkah hidup atau tingkah laku. Jadi tingkah laku kita munculkan suasana damai sejahtera. Ya, kaki itu bicara soal langkah hidup kita. Dan supaya kita nggak terpengaruh oleh hasutan iblis, oleh tipuan iblis, maka setiap langkah hidup kita beritakanlah, jadilah pelaku firman, Injil. Langkah hidup kita munculkan suasana damai sejahtera. Dimanapun kita berada munculkan suasana damai sejahtera. Dari sikap hidup kita, dari perkataan kita munculkan damai sejahtera. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadilah orang-orang dimanapun kita berada yang bisa memberitakan damai sejahtera. Entah sikap kita, entah perkataan kita. Sehingga orang lain dapat berkat dari sikap kita. Kakimu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kaki bicara soal langkah hidup kita. Kita jadi sorotan soalnya. Pasti mereka mengatakan kalau kita berbuat salah ya dikit aja. Orang Kristen kok gitu. Itu kan karena apa? Ajaran Kristen, ajaran Kristus mengajarkan yang baik-baik. Sehingga kalau kita berbuat salah sedikit saja, orang lain di luar kita mengatakan, orang Kristen kok ngono? Pernah dengar kayak gitu? Saya sering. Tapi yang di luar kita, pernah mengatakan, orang itu kok gini? Kan enggak. Saya tidak berani ngomong, ini saya Indonesia soalnya. Hati-hati saya. Orang Kristen kok gitu? Gitu kan? Di kampung misalkan. Itu loh, orang Kristen kok ngono? Tapi di luar kita, coba. Orang itu loh kok gini? Jadi kita jadi sorotan. Karena itu Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Efesus, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dimanapun langkah hidup kita munculkan suasana damai sejahtera. Di kampung. Jangan sampai anak-anak Tuhan jadi sumber perkara. Geweger. Oh istilahnya sahur manuk ya. Manuk di sahur ya. Waduh ngeri. Dan saya sebagai pendengar setia ngurungokno. Padahal pendeta tidak boleh nguping ya. Saya hilaf. Bagaimana tidak dengar bau? Tapi saya sadar, pendeta tidak boleh nguping. Oh puji Tuhan. Saya kembali ke jalan yang benar akhirnya. Ya, dimanapun kita berada, munculkan suasana, ya, damai. Jadi orang menerima kita tuh seneng gitu loh, nggak sumpek. Bapak iki mana? Sumpek aku. Loh Bapak iki loh, enak wong nyenengno. Itu. Jadi orang-orang yang garai sumpek itu ya tiba-tiba kerjaannya iblis dipengaruhi. Dimanapun kita berada, munculkan suasana damai sejahtera. Dalam keluarga munculkan damai sejahtera.
Setiap pribadi dalam anggota keluarga munculkan sifat damai sejahtera. Entah perkataan kita, entah perbuatan kita. Terutama dalam keluarga dulu. Munculkan suasana damai sejahtera. Jangan bikin suasana rumah panas gitu loh. Ini firman Allah. Tolak iblis. Dan kita berbuat untuk hal-hal yang menimbulkan damai sejahtera. Ini cara Allah loh ya. Strategi Allah untuk kita. Perisai iman, ayat 16, kita baca. 1, 2, 3. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Perisai iman. Kekuatan iman. Ya. Dapat memadamkan semua panah api. Panah api itu hal-hal yang negatif. Pikiran yang negatif. Artinya apa? Setiap kali kita mau dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang negatif, tolak dengan perisai iman. Panah api itu bicara hal-hal yang negatif dari iblis yang mau menyerang kita. Tolak dengan perisai iman. Dalam peperangan, tentara Romawi itu mereka pakai perisai. Sehingga Paulus menggambarkan berbaju jiragan itu juga pakaian tentara Romawi saat itu. Ya, kemudian ikat pinggang kebenaran, kasut, mereka tentara juga pakai kasut, ya bukan tentara seperti sekarang ini ya. Kemudian perisai iman, karena tentara sekarang saya melihat tidak ada yang pakai perisai, tidak ada. Kalau dulu pakai perisai, sekarang kan enggak, gitu kan? Perisai iman. Kalau sesuatu 23. Kalau sesuatu ayat 23. Gunakan perisai iman, kuatkan iman, ya. 1, 2, 3. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Amin. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Perisai iman harus kuat, bertekun dalam iman, harus kuat iman kita. Harus teguh iman kita untuk menangkis serangan-serangan iblis, panah api dari si jahat. Pasal 2 ayat 7. 1, 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan dalam hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Kata bertambah berarti untuk menambah kekuatan iman, enggak sehari 2 hari. Harus ditambah. Bagaimana caranya? Dengar firman, itu menambah teguh iman kita. Karena apa? Untuk menolak panah api dari si jahat, untuk menolak pikiran-pikiran negatif yang akan disalurkan iblis untuk mengacaukan pola pikir kita. Gunakan perisai iman. Kuatkan iman kita, kuatkan iman kita. Dan akhir zaman ini, iblis makin gencar mengacaukan hidup kita. Iblis nggak pernah putus asa untuk menjatuhkan kita. Dimanapun kita berada, iblis tahu akan dikejar kita untuk dijatuhkan. Di keluarga, iblis nyerang kita nggak bisa. Di pekerjaan, iblis nyerang kita. Di pekerjaan nggak bisa, kita beralih ke tempat mana, iblis akan nyerang kita. Iblis bahkan singa yang mengaum-ngaum setiap hari untuk mencari mangsa. Wah, jadi musuh kita itu ya iblis itu ya. Di keluarga luput ya dia nunggu. Dia nunggu kelengahan kita. Dia paling tahu saat kapan kita lemah. Iblis tahu. Oh lengah, masuk dia. Seret. Iblis tidak bisa kelihatan. Secara kasat mata tidak kelihatan. Kita harus jaga diri baik-baik. Bagaikan corona kan tidak kelihatan. Nah, supaya aman kita jaga diri baik. Baik, mirip. Iblis tidak ketok. Ya, tidak kelihatan. Dan bisa menyerang kita sewaktu-waktu. Corona tidak kelihatan. Dan bisa menyerang kita sewaktu-waktu. Caranya apa? Jaga diri baik. Baik, ya sama. Untuk menangkis iblis, ya jaga diri baik-baik dengan apa? Perlengkapan senjata Allah. Hati-hati ya. Semua saja, baik remaja, muda, Sion, youth Sion juga, bapak, ibu, kakak, nenek, semua saja. Ya, setiap pribadi, kuatkan iman kita untuk menangkal kekuatan dari si iblis. Ketopong keselamatan, itu saya berikan gambar untuk menjelaskan saja. Ya, ayat 17 sekarang.
Kita kembali ke Efesus ya. Itu saya berikan gambar untuk menjelaskan aja. Ya. Tapi tidak saya jelaskan berapa harga besinya, tidak merepotkan itu ya. Ya. Pokoknya diketahui saja. Ayat 17, kita mulai baca. Mulai ya. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi ketopong itu memang Paulus menggambarkan bahwa perlengkapan itu seperti perang, perlengkapan perang. Mulai dari ikat pinggang kebenaran, baju zirah segala macam. Jadi Paulus menggambarkan bagaimana melawan iblis dengan perlengkapan perang. Perlengkapan rohani. Sehingga makna di sini diartikan secara rohani. Itu Paulus menggambarkan. Dan ketopong keselamatan itu kan digunakan untuk melindungi kepala. Zaman dulu harus pakai ketopong keselamatan. Karena mereka tarungnya tarung nyata, fisik sungguh. Muka face to face ya, pedang-pedangan. Kalau sekarang kan nggak canggih. Cukup peluru satu tombol aja sudah sak negara habis. Jetus. Bahkan mereka pakai helm pun ya nggak full semua. Kan helmnya kalau tentara kan hanya separuh saja ini kan. Untuk merangkak saja. Untuk apa? Biar nggak kena peluru di atas. Dulu full ini. Makanya istilahnya ketopong gitu loh. Arti rohaninya untuk melindungi kepala sebagai perlindungan. Dan ini makna rohaninya. Kristus jadi dasar keselamatan kita. Dan biarlah Kristus akan senantiasa menaungi hidup kita. Dan dia akan melindungi kita dimanapun kita berada. Orang yang pakai ketopong dalam tentara Romawi itu dimanapun dia berada untuk perlindungan. Dan arti rohaninya kita baca dalam 1 Yohanes 5, 18. 1 Yohanes 5, 18. 1 Yohanes 5 ayat 18 kita baca. 1, 2, 3. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Amin. Kalau kita menempatkan Kristus sebagai kepala dalam hidup kita. Dan kita menyatu intim erat dengan Kristus. Maka dia melindungi seluruh aspek kehidupan kita. Dimanapun kita berada, ada satu perlindungan yang nyata dari Kristus kepala mempelai pria surga. Sehingga iblis tidak akan bisa masuk dalam kehidupan kita. Dia akan, anak ini kok begini. Dia tidak bisa. Dan orang yang di dalam Tuhan, setia di dalam Tuhan, setia menjadi pelaku firman, iblis sulit untuk ganggu. Ayub mau diganggu nggak bisa. Memang harta bendanya habis. Tapi jiwanya nggak bisa ganggu iblis. Nggak sanggup. Kayaknya ada tembok yang besar, dia mau masuk, nggak bisa. Itulah kekuatan anak-anak Tuhan yang setia dalam doa, setia jadi pelaku firman. Iblis ganggu, nggak bisa. Iblis mempengaruhi pikirannya, nggak bisa. Karena dia kuat imannya, menggunakan perisai iman yang teguh. Nggak bisa ganggu. Jadi kehidupan orang yang setia berdoa, setia jadi pelaku firman, taat, itu spesial. Ada perlindungan, gitu loh. Seperti hidupnya tuh dilaminating gitu loh, nggak bisa tembus. Iblis nyerang nggak akan mampu, maka dia kalah. Jadi tidak ada ceritanya kalau anak Tuhan yang sungguh-sungguh terus tadi saya katakan kesurupan, tidak ada. Iblis mau menyerang balik mana? Sungkan itu. Karena penuh aura kemuliaan itu. Iblis kan orangnya welek-elek. Jadi kalau orang yang setia berdoa jadi pelaku firman tuh kayaknya ada terpancar kemuliaan. Iblis mau ganggu nggak mau, sungkan dia. Mundur. Bagaimana menjaganya? Setiap hari harus setia dalam doa-doa kita. Setia baca firman. Perisai. Karena apa? Kan iblis waktu itu nyerang kita. Nah kalau kita jaga-jaganya 2 hari sekali, 3 hari sekali, ya hari yang lowong iblis masuk nggak akan bisa. Ketopong keselamatan. Kristus sebagai dasar keselamatan kita. Haleluya. Pedang roh, firman Allah. Gunakan firman. Yesus waktu dicobai oleh setan, apa Yesus katakan? Nah, gunakan firman untuk melawan. 1 Yohanes 2 ayat 14. 1 Yohanes 2 ayat 14. 1 Yohanes 2 ayat 14. Kita baca ya. 1, 2, 3. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai Bapa-Bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya.
Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Di sini ditegaskan bagi yang muda. Yudsion, kamu muda, gunakan firman Allah untuk melawan si jahat, agar hidupmu nggak dikacaukan oleh syaiton-syaiton itu loh. Yudsion, perhatikan semuanya, ya. Syaiton kemalasan, syaiton tidak mau gerak-gerak belas, itu syaiton. Syaiton hilang semangat, syaiton nggak niat hidup nggak niat. Coba ya. Itu syaiton itu ya. Ini tujuannya karena kamu kuat ya. Hai orang-orang muda. Ya bukan hanya untuk kamu muda ya. Cuma saja kalau merasa muda, oke, saya juga merasa muda meskipun usia sudah mendekati ya setengah abad. Tahun depan setengah abad, tapi saya masih merasa muda ya. Raga boleh tua, jiwa muda gitu. Tapi ada juga yang raganya muda, jiwanya tua banget. Enggak semangat hidup ya. Hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi Yudsion, kamu muda semuanya, kalau ingin kamu kuat melawan si iblis, gunakan firman Allah. Kuatkan imanmu. Pedang roh. Penting itu. Ya, kamu udah mau terima firman, bermalas-malasan, gimana bisa kuat? Makanya hidupnya disetir iblis terus. Itu loh, waspadalah. Ini kaum muda ini harus setia dengar firman ya. Yang celakanya kalau sudah saatnya ibadah, live streaming, Yudsion malah sengaja ditinggal. Jalan-jalan. Oh, template saya tidak tega mengatakannya. Ada juga jelas-jelas saat ibadah, kalau sengaja tidak ikut ibadah live streaming, dimatikan Facebooknya. Dengan sengaja coba. Kita di sini berusaha semaksimal mungkin menyampaikan berita yang di rumah. Kalau saya dilihat nanti menyakiti hatiku. Gunanya firman kan untuk menyakiti, biar kita dipulihkan kan begitu. Ya silakan direnungkan lebih dalam lagi ya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan si jahat. Bukan hanya kamu muda, semua keluarga Sion gunakan firman Allah untuk menolak si jahat, untuk menolak si jahat. Kita kembali ke Efesus. Strategi berikutnya adalah doa dan permohonan ayat 18. Ya. 1, 2, 3. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berdoalah senantiasa. Setiap orang yang setia berdoa, maka Tuhan senantiasa memberikan perlindungan kepadanya. Kolose 4 ayat 2. Kolose 4 ayat 2. Kolose 4 ayat 2. 1, 2, 3. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bertekunlah dalam doa. Ya. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah. Di dalam setiap doa-doa kita itu bagaimana kita mau menjaga diri kita untuk melawan serangan si iblis. Bahwa iblis itu punya banyak sekali strategi untuk menyerang kita. Sehingga berdoalah selalu, bertekunlah dalam doa. Setiap hari harus ada jam doa untuk membentengi iman kita. Jangan berdoa pas ibadah saja. Selasa baru berdoa, Kamis baru berdoa, Sabtu baru berdoa, Minggu baru berdoa. Senin libur tanggal merah, Rebo libur tanggal merah, Jumat tanggal merah. Doa itu setiap hari supaya kita dikuatkan untuk melawan serangan si iblis. Enggak ada cara lain untuk kita bisa melawan iblis. Gunakan perlengkapan senjata Allah. Gunakan perlengkapan rohani ini. Supaya iblis tidak bisa mengganggu kehidupan kita. Haleluya. Ya. Dengan senjata yang telah diberikan bagi kita, kita bisa menghancurkan setiap pekerjaan si jahat yang ingin selalu mengganggu kehidupan kita. Raihlah kemenangan bersama Yesus ya. Efesus 6 ayat 10 tadi mengatakan,
akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Iya, karena hanya di dalam Tuhan ada kuasa yang besar. Di dalam Tuhan ada kuasa yang bisa menguatkan kita. Di dalam Tuhan ada pertolongan yang besar, agar kita tidak jatuh di dalam pengaruh iblis. Tuhan Yesus Kristuslah sebagai penolong kita di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kristus penolongku, nyata dalam korban di kayu salib untuk melindungi kehidupan kita. Kristus melindungi kita. Kristus dengan kuasa yang besar menyertai kita, melindungi kita. Sebab itu Rogasion siang hari ini juga, tetaplah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya kuasa-Nya yang besar. Kita percaya kuasa Allah melimpah dalam kehidupan kita, kalau kita mau berserah kepadanya. Ku percaya kuasa-Nya hebat bagiku. Kita tutup Alkitab kita. Kita bersyukur untuk ibadah pada siang hari ini dan juga berkat firman yang sudah sangat memberkati kita dan meneguhkan iman kita. Bahwa tetaplah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kuasa yang besar, yang hebat akan menyertai kita untuk melawan serangan iblis. Ku percaya kuasa-Nya hebat bagiku di dalam pembelaan pemeliharaannya. Haleluya. Kristuslah penolong kita semuanya. Puji Tuhan. Ya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, ku percaya kuasa-Nya sangat hebat dalam hidup kita. Ku percaya kuasa-Nya hebat bagiku di dalam pembelaan pemeliharaannya. Haleluya. Saat ku takut, ku pegang janji firman-Nya dan pertolongannya tepat pada waktunya. Ku percaya kuasa-Nya hebat bagiku. Amin. Haleluya. Di dalam pembelaan pemeliharaannya. Saat ku takut, ku pegang janji firman-Nya dan pertolongannya tepat pada waktunya. Kristus penolongku, nyata di dalam korban-Nya. Tak pernah Dia biarkan dan meninggalkanku. Kristus penolongku, ya Allah yang besar, mempelai Pria yang mengasihiku. Kristus penolongku, nyata di dalam korban-Nya. Tak pernah Dia biarkan dan meninggalkanku. Kristus penolongku, ya Allah yang besar, mempelai Pria yang mengasihiku. Haleluya, haleluya. Tidak ada cara lain untuk kita bisa melawan serangan iblis, tipu muslihat iblis, selain hanya kita harus di
dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Mari kita berserah kepada Yesus. Melawan penguasa di udara, melawan iblis, kita tidak akan mampu berjuang sendirian. Kita harus mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Menggunakan pedang roh, firman, pengajaran untuk melawan kekuatan iblis. Menguatkan iman kita, menumbuhkan iman kita, supaya iblis tidak akan bisa mengganggu hidup kita, tidak bisa mengganggu iman kita. Setiap hari, mari kita senantiasa berdoa, berjaga-jaga untuk menguatkan iman kita, berjaga-jaga untuk menahan serangan dari iblis. Rogasion, masih ada kesempatan untuk kita tekun menerima berkat firman, supaya iman kita makin bertumbuh dan tidak semakin jatuh. Tetaplah di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya ada kekuatan dari Kristus untuk kita, dan Kristus siap menolong kita kalau kita selalu di dalam Dia, menolong dari keterpurukan kita, menolong dari kejatuhan kita, agar kita semakin bangkit dan dipulihkan. Bersama Yesus kita meraih kemenangan, kemenangan melawan si jahat. Haleluya. Kristus penolongku, nyata di dalam korbannya, tak pernah Dia biarkan dan meninggalkanku. Kristus penolongku. Saya undang Ibu Gembala untuk ke depan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Mempelai Dia yang mengasihiku, Kristus penolong. Kristus penolongku, nyata di dalam korbannya, tak pernah Dia biarkan dan meninggalkanku. Haleluya. Kristus penolongku, Dia Allah yang besar. Mempelai Dia yang mengasihiku. Haleluya. Betapa bersyukurnya kami pada siang hari ini, Tuhan. Haleluya. Engkau benar-benar Tuhan memelihara kehidupan kami. Haleluya. Engkau sungguh-sungguh memperhatikan kerohanian kami, Tuhan. Haleluya. Engkau tahu apa yang dihadapi oleh keluarga Sion saat ini, Tuhan. Haleluya. Engkau tahu problem apa yang dihadapi keluarga Sion saat ini, Tuhan. Tuhan Yesus, kami tidak bisa melihat, Tuhan, tapi Engkau tahu, Tuhan. Engkau tahu keadaan keluarga Sion saat ini, Bapa. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Pengasih. Engkau Allah yang selalu menyayangi umat pilihan-Mu, sehingga Engkau selalu memberikan teguran untuk kami, nasihat untuk kami, Tuhan. Kami sadar, Tuhan,
Engkau tidak rela kalau kami tersesat maupun binasa. Tetapi karena kelemahan kami, kekurangan kami, Tuhan, sehingga iblis memanfaatkan ini semuanya, Tuhan. Berikan kami kekuatan, Tuhan. Ampuni kami yang seringkali meremehkan firman-Mu, yang tidak peduli dengan firman-Mu, Tuhan, bahkan seringkali meninggalkan ibadah, Tuhan. Kami menuruti hawa nafsu kami sendiri, Tuhan. Kami sehingga tidak peduli akan Engkau, tidak peduli akan firman-Mu, Tuhan. Hanya firman-Mu yang bisa menuntun langkah-langkah kami, supaya kami tidak terjerumus, Tuhan. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya keluarga Sion dalam tangan-Mu, Tuhan. Dimanapun saat ini keluarga Sion berada, Tuhan, tidak ada keharmonisan rumah tangga karena pekerjaan kuasa iblis, Tuhan, yang mendapatkan kesempatan bagi keluarga Sion yang tidak mau memperhatikan firman-Mu, tidak mau memperhatikan ibadah, terlebih tidak mau memperhatikan doa, sehingga kuasa iblis menyerang rumah tangganya, menyerang tiap-tiap pribadinya, Tuhan. Tuhan, kami hamba-hamba-Mu tidak mampu berbuat apa-apa. Kami hamba-hamba-Mu hanya memohon belas kasih daripada Engkau, Tuhan. Tuhan, mereka diombang-ambingkan oleh arus dunia. Mereka diombang-ambingkan oleh gelombang-gelombang dunia, Tuhan. Mereka meninggalkan perisai yang dari Engkau, meninggalkan ketopong yang dari Engkau, sehingga mereka, Tuhan, tidak mampu bertahan, Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon belas kasih-Mu. Mohon belas kasih-Mu, Tuhan. Tuhan, ulurkan tangan kemurahan-Mu bagi keluarga Sion, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, kami sangat bersyukur firman-Mu pada siang hari ini. Engkau selalu mengingatkan kami supaya kami tetap berjaga-jaga, dan kami mau memakai senjata yang daripada Engkau supaya kami bisa melawan, Tuhan, segala iblis dengan pekerjaannya, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kuatkan kami dengan firman pengajaran-Mu, supaya setiap langkah perjalanan kami, Tuhan, Engkau menyertai dan Engkau selalu ada untuk kami, sehingga kami boleh mendapatkan perlindungan, Tuhan, yang daripada Engkau tentunya. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kami banyak kekurangan dan kelemahan. Kami tidak mampu untuk bertahan tanpa Engkau, Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan, sucikan hati kami, sucikan pikiran kami, supaya kami mau menerima firman-Mu seutuhnya untuk kehidupan ini, Tuhan. Supaya kami tetap berpegang teguh, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Biar pada siang hari ini
firman-Mu menjangkau keluarga Sion, tiap-tiap keluarga maupun pribadi Tuhan. Supaya mereka semua mendapatkan berkat kekuatan yang daripada Engkau. Supaya mereka tetap di dalam kasih-Mu, tetap di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang mengerikan ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami hamba-Mu hanya bisa berdoa dan berdoa. Tetapi semuanya biarlah kehendak-Mu yang jadi untuk keluarga Sion Tuhan. Tapi kami tetap memohon belas kasih-Mu Bapa. Terima kasih, biarlah damai sejahtera tetap ada dalam tiap-tiap rumah tangga daripada keluarga Sion Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga bagi keluarga Sion yang ada dalam keadaan sakit, Engkau mau jamah Tuhan. Berikan kesembuhan yang sempurna supaya mereka boleh kembali beribadah kepada Engkau. Dan juga Tuhan kembali melayani Tuhan. Terima kasih siapapun mereka yang saat ini dalam keadaan sakit Tuhan. Kami percayakan sepenuh akan kuat kuasa kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Yang bermalas-malasan Engkau mau sadarkan dengan cara-Mu Tuhan. Oh Tuhan, supaya mereka boleh kembali setia beribadah kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena hanya Engkau-lah yang bisa menyelamatkan kami. Hanya Engkau yang bisa memelihara kami. Ajarkan kami tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu tidak ada duanya Tuhan. Hanya Engkau sendiri yang bisa mengasihi kami, bisa memelihara kehidupan kami, dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu. Oh Tuhan, Engkau mau tambahkan hikmat-Mu supaya hamba-Mu boleh membawa keluarga Sion untuk lebih hari, lebih semangat, lebih hari. Oh Tuhan, lebih maju rohaninya dan selalu mencintai Engkau ya Tuhan, supaya kehidupannya boleh terselamatkan oleh kasih kemurahan-Mu. Terima kasih, berikan kekuatan hamba-Mu, bukakan rahasia firman-Mu selalu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berikan kesabaran, ketelatenan, ketekunan di dalam ngomong keluarga Sion Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur, oh Tuhan, untuk firman-Mu pada siang hari ini yang sudah memberikan makanan rohani yang memuaskan untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan semuanya ini kami haturkan kepada Bapa di dalam surga, di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan berkati kita semuanya, puji Tuhan.